Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Bewinda Aferanti dengan NIM C1C021094. Di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Teori dan Pengembangan Hipotesis, di mana topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yang pertama ada landasan teori, kerangka fikir, definisi hipotesis penelitian, jenis hipotesis penelitian, ciri-ciri hipotesis penelitian, manfaat hipotesis penelitian, fungsi hipotesis penelitian, rumusan hipotesis, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, dan kesalahan dalam perumusan dan pengujian hipotesis. Landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Secara sistematika suatu penelitian, landasan teori terdiri dari 1. Studi kepustakaan, 2. Kerangka fikir, 3. Penelitian yang relevan, 4. Hipotesis penelitian. Teknik menyusun landasan teori. Yang pertama, memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun terbitan. Yang keempat, landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Yang kelima, membatasi masalah penelitian. Yang keenam, menemukan arah baru penemuan. Yang ketujuh, menghindari pendekatan yang kurang berhasil. Yang kedelapan, memperoleh pemahaman metodologis. Yang kesembilan, mencari dukungan dari teori utama. Fungsi teori dalam penelitian. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya, untuk memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti. Dan yang keempat, untuk menajamkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, sehingga besar kemungkinan rumusan masalah yang sudah dibuat berubah setelah peneliti membaca pustaka karena telah memiliki wawasan tentang tema yang diteliti lebih luas daripada sebelumnya. Selanjutnya, kajian pustaka tidak saja untuk mempelajari apa yang telah dilakukan orang lain, tetapi juga melihat apa yang terlewatkan dan belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, memperoleh pengetahuan mengenai metode, ukuran, subjek, dan pendekatan yang dipakai orang lain dan bisa dipakai untuk memperbaiki rancangan penelitian yang dilakukan. Dan terakhir, melalui kajian pustaka, bisa diperoleh pengetahuan berupa rekomendasi atau saran-saran bagi peneliti selanjutnya. Kerangka fikir. Kerangka fikir merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Hipotesis penelitian. Definisi hipotesis penelitian. Hipotesis adalah asumsi, perkiraan, dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid dan reliable dengan menggunakan cara yang telah ditentukan. Jenis hipotesis. 1. Hipotesis nol, yakni hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Dalam notasi, hipotesis ini dituliskan dengan HO. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja,
yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Manfaat hipotesis. Yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mengarahkan dan menyiapkan pola pikir peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta, yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Yang pertama, hipotesis menyatakan hubungan atau pengaruh atau perbedaan yang diduga antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Yang kedua, menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya. Yang ketiga, digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data. Yang keempat, hipotesis dapat diturunkan dari telaah teori maupun penelitian terdahulu atau empiris. Yang kelima, menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif atau perbedaan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif atau hubungan. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Yang kedua, tentukan uji statistik. Yang ketiga, tentukan level of significance yang diinginkan. Dan yang keempat, tentukan daerah penerimaan atau penolakan HO. Kesalahan dalam perumusan hipotesis dan pengujian hipotesis. Yang pertama, menolak hipotesis nihil yang seharusnya diterima, maka disebut kesalahan alfa dan diberi simbol A atau dikenal dengan taraf signifikansi pengukuran. Yang kedua, menerima hipotesis nihil yang seharusnya ditolak, maka disebut kesalahan beta dan diberi simbol B. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.